Tapi saya juga ingin meramaikan di samping itu karena memang satu ASN itu punya hak untuk memilih maupun dipilih. Nah ternyata setelah saya pelajari dan juga berdasarkan aturan-aturan yang lama, ASN ini harus mundur ketika ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sebuah aturan undang-undang yang mestinya negara ini adalah menjamin rakyatnya. Khususnya yang dijamin itu adalah para pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Radar Blitar, Bincang Politik. Kali ini kita menghadirkan salah satu sosok yang masuk di bursa pemilihan wali kota Blitar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Suharyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, mungkin satu hal Pak ya, ini tiba-tiba ASN muncul di bursa. Apa sebenarnya motivasi Pak Har ketika ingin menjajaki bursa Pilwali ini? Ya, jadi yang pertama memang ini luar biasa dan mungkin baru kali ini. Dulu itu sebetulnya juga pernah ada, Pak Anang Sekda kan pernah mencalonkan juga. Tapi saya juga ingin meramaikan di samping itu karena memang satu ASN itu punya hak untuk memilih maupun dipilih. Nah, dalam hal ini juga partai membuka pendaftaran selain kader juga dari luar. Oleh karena itu saya mencoba mendaftar. Ya siapa tahu nanti kalau memang saya punya modal ketenaran, banyak kenal dengan warga masyarakat. Memang ada sebagian warga masyarakat yang mendorong saya, Pak, kalau memang ada kesempatan kenapa tidak daftar? Siapa tahu nanti kalau memang punya tujuan yang baik, kemudian didorong atau mungkin memang direkom kan ya untuk masyarakat Kota Blitar tidak ada salahnya. Kira-kira seperti itu awalnya sehingga saya mencoba daftar dan saya serius. Daftar ini tidak main-main, artinya saya kembalikan dengan persyaratan yang saya penuhi dan tentunya juga berharap bahwa rekom nanti akan turun pada saya. Itu Pak ya, artinya ada dorongan dari masyarakat untuk mengharapkan Pak Haryono ini maju gitu ya. Pak, karena ini posisi PNS ya, beda dengan calon atau yang lainnya Pak, karena secara status mereka tidak terbebani dengan aturan dan birokrasi. Nah, kalau Pak Har sendiri secara aturan itu kan sudah disebutkan juga ya di Undang-Undang MK ataupun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 nggak salah, prosedur-prosedur izin pengunduran diri tertulis apa sudah disampaikan ke Pak Wali Kota ataupun Pak Sekda? Jadi sebelum mengambil formulir saya sudah izin ke Pak Sekda dan beliaunya juga welcome. Oke, kalau ada salah satu ASN yang memang berminat, nah ini kan juga satu percobaan, siapa tahu kalau memang diredoi kemudian direstui dan mendapatkan rekom ya ini kan sebuah prestasi. Yang kedua, saya juga izin ke Pak Wali Kota, beliaunya juga menyampaikan tidak apa-apa mengambil karena ini kan memang punya hak untuk memilih maupun dipilih, ya memberikan keleluasaan kepada ASN kalau memang sekiranya mempunyai kemampuan, ada minat silahkan untuk mendaftar. Jadi beliaunya berdua sekali lagi sangat welcome dan artinya memberikan kebebasan, memberikan peluang kepada aparatnya. Respon apa Pak yang diberikan Pak Wali, Pak Sekda? Silakan atau mungkin pengunduran diri seperti apa yang pengen disampaikan? Ya, kalau pengunduran diri kan memang sudah disampaikan juga. Hati-hati Pak Ar karena ini kan PNS ini punya aturan. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nanti salah langkah. Artinya ketika memang mau maju dipelajari dulu aturannya, kemudian jangan sampai kena sanksi. Nah ternyata setelah saya pelajari
pelajari dan juga berdasarkan aturan-aturan yang lama, ASN ini harus mundur ketika ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Jadi kalau apalagi masih mendaftar, belum tentu dapat rekom, kan tidak mungkin kena aturan. Kemudian setelah mendapatkan rekom misalkan, itu pun kan kalau belum ditetapkan KPU juga bisa batal. Sehingga memang aturannya pada saat ditetapkan oleh KPU, maka saat itu berarti harus sudah mengundurkan diri. Makanya paling tidak ketika sudah mendapatkan rekom, persiapan untuk pengajuan surat permohonan pengunduran diri. Jadi ketika ditetapkan ya berarti saat itu harus mundur ya. Ya. Kalau dari respon pejabat yang lain, Pak, Pak calon wali kota ini, apa ada sapa-sapaan guyon kayak gitu, Pak? Ya, mereka kadang-kadang juga kalau bertemu kelakar. Selamat pagi Pak Wali, Pak. Gitu ya. Amin, saya bilangnya amin gitu saja. Kan itu sebuah doa. Siapa tahu memang terkabulkan gitu saja. Iya, karena saya lihat di Kota Blitar jarang sekali ya, artinya dari dulu sampai sekarang mungkin yang disebutkan Pak benar gitu. Nah ini Pak, selain motivasi dorongan dari masyarakat, angan-angan seperti apa sih ketika mewujudkan Kota Blitar ketika Anda ingin sudah duduk di kekuasaan itu? Jadi ada dua sebetulnya yang memang menjadi unek-unek saya, cita-cita saya, karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sebuah aturan undang-undang yang mestinya negara ini adalah menjamin rakyatnya. Khususnya yang dijamin itu adalah para pekerja. Nah, pekerja ini adalah pekerja formal dan non formal. Lah, yang formal sudah ditanggung oleh perusahaan. Lah, ini yang saya sasar ini adalah pekerja informal. Pekerja informal itu apa? Misalnya petani, tukang batu, nelayan, PK5, tukang ojek, sopir panggilan, artinya yang bekerja informal, marbot misalkan masuk juga. Lah ini harusnya dijamin oleh pemerintah sehingga hidupnya ini betul-betul meskipun dia kerja penghasilannya kecil, mungkin bisa dibagi 50% ditabung, 50% itu untuk biaya operasional, makan dan sebagainya untuk keluarga. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang menjamin? Tidak ada. Nah, pemerintah hadir dengan setiap bulan membayar 16.800. Maka kalau saya hitung butuh anggaran 2 miliar untuk 10.000 orang pekerja. Berarti 10 keluarga akan terjamin karena ada 5 manfaat. Satu, kalau dia meninggal dunia itu 42 juta diterima oleh ahli waris. Kalau dia kecelakaan kerja, mungkin toko meracang nih, dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah ada kecelakaan kerja, dijamin sudah. Jadi sampai biaya operasi itu unlimited dengan rumah sakit yang sudah bekerja sama. Yang kedua, ketika dia tidak bisa kerja karena setelah kerja kemudian opnam 1 bulan, maka 1 bulan itu penghasilannya akan diganti oleh BPJS. Nah, kalau dia misalkan cacat, maka juga ada kompensasi tersendiri. Nah, yang terakhir ini yang bagus, ketika dia punya anak sekolah, dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu, maka anaknya dijamin sekolah sampai S1. Nah, ini kan luar biasa. Itulah yang saya cita-citakan. Kemudian yang kedua, untuk memajukan ekonomi lokal atau UMKM. Saya mempunyai gagasan dari para penghasil ini kita jadikan satu, ada sebuah jaringan atau aplikasi online. Nah, warga masyarakat Kota Blitar ini kita lembagakan. Artinya ada sebuah perwali yang mengkonsumsi produk lokal, penggunaan batik lokal, ada acara-acara juga menggunakan konsumsi lokal, mungkin juga souvenir juga dari lokal. Nah, kalau mereka ini dibeli dari APBD, maka insya Allah mereka akan meningkat kesejahteraannya. Dan ini saya sudah ngomong dengan ahli IT, bisa dibuat jaringan toko di satu wilayah Kota Blitar. Oke. Yang ini Pak, jaminan sosial Pak, artinya premi ini yang bayar siapa? Yang bayar pemerintah daerah atau memang pemerintah daerah. Karena memang itu di dalam undang-undang itu juga dijelaskan ini menjadi tanggungan pemerintah. Dalam hal ini tentunya adalah pemerintah daerah.
Tahun-tahun sebelumnya apa belum pernah Pak terpikiran seperti itu? Sebetulnya sudah ada, hanya sasarannya aja yang perlu ditambah. Jadi yang sudah ada hari ini saya juga memperjuangkan sejak tahun 2019 itu adalah ketua RT, ketua RW, kemudian sudah ditambah kader posyandu, kemudian juga guru ngaji sudah. Karena pemerintah daerah ketika membuat daftar bahwa ini adalah SK RT RW, berarti kan pemerintah daerah ini menugaskan, memperkerjakan. Nah, maka pemerintah daerah wajib. Di samping itu memang undang-undang mengatur pekerja informal ini adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, informal yang seperti tadi, PK5, bisa toko beracang, bisa ojek, dan lain-lain. Kenapa Pak kok nggak dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan? Bedanya apa gitu ketika itu? Ya kemarin kan mungkin pertimbangannya anggaran atau apalah. Kira-kira baru masuk, makanya setiap tahun itu tambah. Dulunya RT RW, kemudian tambah lagi LPMK, tambah lagi misalkan guru ngaji, tambah lagi kader posyandu, setiap tahun naik. Tapi kalau maksud saya sudah langsung gelontorkan, siapkan uang misalkan 2 miliar untuk 10.000 pekerja informal. Itu cita-cita saya. Bedanya apa Pak dengan BPJS Ketenagakerjaan? Artinya layanan dari Pemkot ini preminya bukan ke BPJS Ketenagakerjaan atau gimana Pak? Ya preminya bayarnya kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu kan? Iya. Seperti itu. Karena tak lihat beberapa ada program semisal gitu kan asuransi nelayan Pak. Kalau kita lihat di kabupaten, tapi untuk peminatnya memang sedikit karena mereka premi membayar mandiri gitu. Nggak ada sokongan dari pemerintah daerah. Oke. Yang kedua terkait covering dari UMKM Pak ya, artinya aplikasi. Ada nggak studi yang sudah dilakukan Pak Har ketika ingin menggapai cita-cita seperti itu? Jadi yang untuk jaringan UMKM ya, itu saya sudah menanya ke teman saya yang ahli IT di Gedok sini ya, itu bahkan pernah dilakukan di Solo, dia studi banding ke sana. Nah, kemudian saya juga ditawari dari Malang, dari Surabaya waktu itu 1 tahun yang lalu. Itu namanya e-peken, ada e-pasar, ada apa-apa gitu. Yang konsepnya adalah satu toko misalkan meracangan menyediakan apa saja, maka itu bisa beli secara online. Nah, pada saat itu malah menawarkan kalau dari transaksi itu sebetulnya bisa disisihkan untuk CSR atau untuk mungkin santunan yatim piatu dan sebagainya. Jadi kalau satu kota ini terjaring di situ, maka ini cukup besar dan kita tahu manfaatnya itu. Oh, di sini toko ini ada, di kanan tidak ada misalkan. Jadi kalau di sana tidak ada, oh cari tinggal klik aja di sebelah mana yang ada. Nah, ini sebetulnya mau saya sasar lagi juga misalkan seperti bantuan anak sekolah. Seragam itu juga maunya yang jahit nanti adalah warga Kota Blitar, di-pool, kemudian diedarkan ke toko-toko. Nah, toko-toko ini masuk jaringan, maka bantuan untuk seragam itu tidak bisa dibelikan di luar toko Kota Blitar karena ada kunci barcode-nya. Nah, ini maksud saya apa? Biaya atau ongkos jahit ini tidak keluar kota, tapi akan dinikmati satu wilayah Kota Blitar ini yang tukang-tukang jahit itu. Kalau ongkosnya jahit misalkan 1,5 dibagi mungkin penjahit per kelurahan ada berapa, insya Allah itu kan menambah income dan kesejahteraan. Nah, kalau selama ini kan kita tender kena luar, nah semuanya keluar sudah. Kalau ini yang keluar mungkin hanya biaya beli bahan kain, benang, sudah, selebihnya akan beredar di Kota Blitar. Itu cita-cita saya seperti itu. Oke. Kalau masalah ini Pak, langkah politik selanjutnya Pak ya, komunikasi selain sudah mendaftar, sudah menyerahkan formulir di PDI, di PKB juga kan Pak ya. Langkah politik seperti apa yang sudah dilakukan Pak hari ini? Ya, saya bersama rekan-rekan, mungkin tokoh-tokoh yang punya akses ya, saya minta dibantu. Namanya orang kan harus komunikasi. Nah, ketika saya diajak dipertemukan ini dan sebagainya, ya pengurus terutama kan dengan pengurus daerah atau mungkin di Kota Blitar kan ya harus ada hubungan komunikasi. Mungkin juga dia akan meminta saya ini programnya seperti apa, karena pastinya orang DPP nanti akan turun juga nanya ke pengurus daerah, loh orang ini daftar kira-kira mau dibawa kemana, programnya seperti apa. Nah, karena pasti seperti itu. Kalau yang daerah tidak ngerti, paling wah enggak jelas misalnya. Nah, ini kan perlu komunikasi. Dengan partai apa aja Pak yang sudah? Kebetulan kami kan memang banyak yang kenal ya, banyak yang kenal dengan pengurus karena mereka juga sudah lama saling komunikasi. Dengan PKB juga banyak yang kenal, dengan PDIP
juga, partai-partai yang lain saya juga ngobrol-ngobrol biasa tentang program ini. Dan bahkan saya sampaikan gini loh, program ini kalau dianggap bagus, monggo diperjuangkan. Tidak harus saya nanti yang direkom kemudian ini menjadi program saya. Kalau ini bermanfaat untuk masyarakat, silakan. Partai manapun mau ngambil, silakan. Nah, yang penting kan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Kalau langkah politik sudah ditempuh, ini jaraknya masih jauh. Iya. Apalagi yang dilakukan Pak Har untuk apa istilahnya? Tentu kan ketika sudah kita mengikuti penjaringan, artinya paling nggak rekomendasi lah, paling nggak kan seperti itu. Angan-angan ketika sudah daftar kan seperti itu Pak Har. Apalagi yang dilakukan? Ya, pertama pasti cita-citanya dapat rekom. Maka saya setiap hari, setiap malam, sore itu selalu nongkrong ke masyarakat. Saya hanya menawarkan program itu saja. Beberapa yang saya rencanakan itu saya tawarkan, saya diskusikan. Gini loh Pak, kalau memang ini nanti baik, ada saya kebetulan misalkan nggak dapat rekom nih, ada yang dapat rekom, datang, tanyakan. Ini loh, atau usulkan sekalian, perjuangkan. Pak, kalau Bapak nanti memang mau jadi, ini Pak, usulan saya, tolong diperjuangkan. Jadi sekali lagi, saya tidak harus yang saya jadi, ilmu tetap saya share. Jadi siapapun calon yang kalau misalkan mau pakai nanti, oke lah. Yang pentingnya sekali lagi bermanfaat untuk masyarakat Kota Blitar. Sekali lagi supaya kesejahteraannya ini membaik, naik, masuk tiap tahun tidak ada. Karena sebetulnya pemerintah ini merasa berhasil kalau diukur dari PDB. Jadi pendapatan domestik bruto atau mungkin income per kapitanya ini naik, berarti ekonomi ini jalan. Maka saya lebih prioritas kepada ekonomi, meskipun saya membawa visi itu adalah aji nglampahi Trisakti hanggayuh mukti, jadi bahasa Jawa. Artinya cita-cita melaksanakan Trisaktinya Bung Karno. Nah itu akan, kalau itu terlaksana insya Allah akan mukti masyarakatnya. Trisakti itu kan ada 3. Satu, berdaulat di bidang politik. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Pak Har, kalau dari keluarga seperti apa pandangan ketika Pak Har ini mencalonkan jadi wali kota? Iya, jadi pertamanya juga agak berat juga, karena kan mungkin mendengar kalau mencalonkan itu kan butuh dana banyak dan sebagainya. Ya memang itu pasti tidak mungkin ditinggalkan. Namanya wirawiri saja pasti ketemu orang ya paling tidak minum kopi ngobrol ya. Tapi setelah saya jelaskan betul-betul gini loh, posisinya itu kan prosesnya memang jauh. Artinya saya mendaftar hari ini juga masih mengurus rekom juga panjang. Jadi ya kalau memang tidak dapat rekom ya nggak masalah juga. Saya tidak ambisius, artinya harus dapat, tidak juga. Jadi santai, dan kemudian juga saya jelaskan tentang aturan. Nanti kalau khawatirnya kalau sudah daftar terus harus mundur ya, karena masih ada 1 tahun nih saya nggak terima gaji ya, kalau pensiun kan turun. Ya, setelah saya jelaskan, enggak, ini mundurnya nanti kalau sudah ditetapkan oleh KPU. Lah terus gimana mundur itu dapat pensiun? Ya dapat. Jadi bukan istilahnya keluar ya, tapi mundur pensiun lah. Mereka akhirnya bisa menerima dan memberikan dorongan. Ya sudah, kalau memang sudah niatnya seperti itu, tentunya juga harus rajin untuk sholat, berdoa agar diridhai oleh Allah. Nah, cita-citanya itu memang mulia. Nanti kalau memang misalkan jadi pun ya jangan berubah, artinya dengan keluarga juga seperti biasanya, dengan masyarakat juga harus juga lebih memberikan perhatian. Itulah dorongan dari keluarga, terutama istri. Sejak dulu cita-citanya apa deh Pak Har? Saya dulu malah tidak mengira kalau sampai saya mendaftar aja tidak kepikiran. Jadi pegawai aja itu sudah luar biasa. Saya tuh masuk pegawai itu SMA, kemudian setelah jalan kuliah, kuliah lulus ya cuman S1 saja. Waktu itu saya juga tidak mengira sampai eselon 2.
Jadi wong masuk SMA masuk jadi eselon 2 kepala dinas itu tidak mengira. Jadi sebetulnya kedudukan ini bagi saya sudah sangat bersyukur. Iya. Sangat bersyukur. Tapi kalau bisa lebih dari ini dan bisa lebih mengabdikan diri ke masyarakat dengan cita-cita yang saya programkan, jadi itu kan kepuasan tersendiri bagi saya. Oke. Kalau secara jabatan Pak hari ini sudah eselon 2 kan dari Iya. mulai dari mana Pak dulu? Wah, dulu dari staf di Dinas Pendapatan. Pendapatan itu ya. Ya, kerja dulu itu tidak mudah. Kalau sekarang kan gawe itu enteng lah, bayarannya rada tinggi, ya kadang double. Kalau dulu nyel dari apa namanya gaji saya waktu masuk pertama tahun 90 itu 54.000. Sekarang 90 ya? Iya, 54.000. Kalau sekarang anak sarjana masuk saja sudah ya 2.700.000. Jadi Langsung 3A itu ya? Iya. Gitu. Tapi di eselon 2 mulai dinas apa Pak? Saya di eselon 2 di Dinas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian kira-kira berapa 3-4 tahun pindah ke Dinas PUPR. Di Dinas PUPR itu 2 tahun 3 bulan. Kemudian saya pindah lagi ke asisten sampai sekarang. Berarti Dinas Perizinan tahun 2019 ya Pak? Berapa? Ya, sebetulnya kalau waktu itu masih kantor pelayanan perizinan itu 2012, saya sampai 2021. Oh. Hampir 10 tahun. 10 tahun Pak ya. Iya. Nah, DPU juga nggak begitu lama Pak? Nggak begitu lama. Kenapa Pak itu Pak? Ya, apa namanya, mutasi itu kan sewaktu-waktu. Juga karena kebetulan ada yang kosong, tenaganya dibutuhkan di sana. Karena memang harus, kalau terlalu lama itu sebetulnya juga tidak bagus. Di satu tempat terlalu lama itu tidak bagus. Sebetulnya maksimal 5 tahun. Kalau memang tidak apa namanya spesialis gitu mungkin baru ya. Oh, orang ini misalkan apa ya ahli di bidang keuangan. Nah, itu memang sulit mencari. Tapi kalau yang lain itu sebetulnya tinggalnya kebijakan, tinggal kematangan berpikir saja. Oke. Pak, ini dari segi dukungan moral, keluarga, teman, nah ini dari segi finansial seperti apa Pak Har? Ya, kalau finansial jelas saya pegawai negeri. Oke. Bisa dihitung dari gaji saya sejak menjabat. Saya pikir orang akan tahu. Dan saya memang tidak ada dana cash. Yang ada itu adalah aset. Karena kalau saya dana cash itu malah bisa habis waktu-waktu, tapi kalau aset itu biasanya kalau properti meningkat. Ya kalau dana saya misalkan lebih itu ya karena nilai aset saja. Nah, memang kalau misalkan nanti apa namanya jadi direkom itu kan di pilkada ini biasa. Jadi pasangan itu misalkan membuka rekening nih untuk dukungan siapa yang mau nyumbang dan sebagainya. Itu kan sah oleh aturan disahkan dan banyak yang menyampaikan ke saya, Pak, kalau memang nanti betul-betul mencalonkan dan sudah saatnya, insya Allah saya akan bantu semampunya. Nah itu tidak hanya 1-2 orang, sehingga saya pikir lah ini siapa tahu nanti malah banyak besar, ya tentunya saya juga memang harus modal lah. Sebagian saya sisihkan dan persiapkan paling tidak ya kalau untuk acara kecil-kecilan sederhana masih bisa lah. Oke. Ya, kan saya memang konsepnya ini adalah kesederhanaan. Jadi dan saya tidak apa namanya, saya tidak ingin istilahnya barter, nggak mau saya. Oh gitu, mahar istilahnya. Iya, nggak mau saya. Padahal itu lumrah Pak terjadi saat ini. Ya, makanya ketika saya ketemu orang mau dukung apa? Dukung saya. Saya nggak mau kalau misalkan dukung saya harus bayar. Berarti kan sekali bayar selesai. Makanya saya ada konsep tuh begini loh. Relawan misalkan. Relawan itu apa sih sebetulnya? Rela berarti kan ikhlas. Relawan itu tugasnya tidak hanya mengantarkan sampai jadi, tapi relawan itu juga mengantarkan sampai jadi, sampai dilantik, bahkan sampai pensiun. Tugasnya apa? Ketika kota ini salah, yang dijadikan tadi salah, ya dia harus pukul nih. Jangan kamu melakukan jalannya salah kamu. Saya ini ikhlas mendukung kamu jalannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya tugasnya relawan. Maka relawan itu sebetulnya malah yang tua-tua itu, karena dia pengalamannya banyak, cara berpikirnya matang. Nah, tahulah ini. Makanya tidak boleh jalan sendiri. Harus minta petunjuk. Pak, kalau saya gini, Pak, ada banyak pertimbangan lah. Nah, kalau waktu nganggur misalkan nih diskusi dengan tokoh-tokoh, wah saya kalau begini gimana? Kalau misalkan saya buat begini gimana? Nah, kalau banyak dukungan, insya Allah kan itu berarti bagus. Nah, jalan lah. Kira-kira seperti itu. Oke. Artinya ketika
memilih warga ini rasional, artinya Iya. tidak hanya sekedar Betul, mahal dan ini kan sebagainya, ya. sebetulnya juga bagian daripada edukasi politik masyarakat. Artinya ya jangan, kalau itu kurang bagus lah jangan diterus-teruskan begitu loh. Ya kalau bisa kita kurangi lah, kalau menghilangkan mungkin belum bisa ya. Tapi kalau mereka diedukasi, insya Allah bisa kok itu. Saya punya keyakinan bisa. Bisa Pak, karena beberapa kali di jurnal ilmiah, kenapa sih penyebab kudeta banyak negara di Afrika? Salah satunya model sistem pemilu seperti itu, klientisme namanya kalau nggak salah. Nah, mungkin ini terakhir aja Pak Har, yang ingin disampaikan ke warga Kota Blitar seperti apa Pak Har ini? Ya, kepada warga Kota Blitar khususnya saya pesankan ketika nanti khususnya menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini, menjadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu betul melihat figur, tetapi juga melihat programnya, juga melihat mungkin sedikit banyak ketahuilah komitmennya. Nah, ketika programnya bagus, komitmen ini kan berarti dilakukan. Nah, ketika komitmen ini dia akan berjuang keras bagaimana meloloskan program ini dalam bentuk penganggaran. Itu. Yang kedua juga pendidikan atau edukasi politik, janganlah namanya yang transaksional ini kalau bisa dikurangi, jangan malah ditambah. Nah, kalau menghilangkan saya yakin tidak bisa. Atau mungkin yang bentuknya sifatnya adalah kelompok-kelompok. Ini kan kita niati ibadah, mungkin bantuan untuk masjid, untuk musola. Tapi juga tidak kemudian aku bantu, aku pilih, tidak. Niatku bantu, yakin nih kok masyarakat kemudian wah ini ternyata orangnya perhatian, besok tak pilih lah, monggo. Jadi saya tidak harus wah tak bantu kudu milih, tidak juga. Jadi pertamanya memang diniati adalah ibadah dan membantu masyarakat. Insya Allah dengan begitu kan mereka juga berpikir, oh, orang ini perhatian lah, berarti besok kalau jadi juga berarti ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian podcast Radar Mitra Bincang Politik. Kita hadir dengan tokoh dan tema yang lain di acara selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.